Oke, sekarang kita akan membahas mengenai medan magnet. Jadi, pas kita SMP, kita kan pernah belajar tuh tentang macam-macam magnet. Salah satunya yaitu magnet batang. Jadi, magnet batang itu ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub utaranya itu mengarah ke kutub utara bumi, dan kutub selatannya mengarah ke kutub selatan bumi. Ternyata magnet itu ada yang namanya garis gaya magnet. Jadi semakin dekat dia ke magnet akan semakin rapat dan kekuatan magnetnya akan semakin kuat. Kebalikannya, semakin jauh dia dari magnet akan semakin renggang garis-garis gaya magnetnya, namun kekuatannya akan semakin lemah. Jadi apabila ada suatu benda yang bisa ditarik oleh magnet, dia akan terpengaruhi oleh garis-garis gaya magnet ini dan mengarah ke magnet. Jadi itulah yang dinamakan oleh medan magnet, di mana medan magnet itu sendiri adalah suatu wilayah yang terpengaruhi oleh garis-garis gaya magnet sehingga menimbulkan efek. Apakah itu tertarik ataukah tertolak seperti itu? Tahun 1820, seorang penemu bernama Hans Christian Ørsted mencoba membuktikan ada sumber lain yang bisa menimbulkan medan magnet, di mana sumbernya yaitu medan listrik. Pada percobaannya kali ini, dia menggunakan kawat konduktor yang nantinya akan dialiri oleh arus listrik. Dan yang kedua yaitu magnet jarum, di mana bagian atasnya itu bagian utara, kutub utara, dan bagian bawahnya yaitu kutub selatan. Ketika kawat konduktor dialiri oleh arus listrik dari selatan ke utara atau dari bawah ke atas, maka yang terjadi yaitu magnet jarumnya menyimpang ke arah kiri. Begitu kebalikannya ketika arus listrik dialiri dari utara ke selatan, magnet jarumnya berbelok ke arah kanan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata hal ini terjadi karena adanya suatu medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik sehingga dapat mengganggu magnet jarum tadi yang awalnya lurus sejajar dengan kawat berarus. Ketika dialiri oleh arus, maka magnet itu menyimpang. Dalam perhitungannya, yang pertama yaitu kita gambarkan medan magnet bumi yang mengarah ke bawah. Lalu karena adanya pergeseran yang terjadi karena arus listrik, sehingga magnet bisa berputar atau bergeser, berbelok ke arah kanan bawah, sehingga ini bisa ditulis menjadi BM atau medan magnet oleh magnet. Lalu pertanyaannya, apabila ini hasil, maka ini adalah proses penjumlahannya. Ini medan magnet oleh bumi, tambah apa sehingga menghasilkan medan magnet oleh magnet, yaitu arus. Maka medan magnet oleh arus hasilnya adalah lurus ke kanan. Maka inilah yang menjadi patokan kenapa magnet ini bisa bergeser ke kanan bawah, seperti itu. Karena adanya medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang arahnya ke kanan secara lurus, seperti itu. Begitu juga yang terjadi ketika arusnya mengarah ke bawah. Ketika arus mengalir dari utara ke selatan, maka yang terjadi adalah tetap kita gambarkan bahwa medan magnet oleh bumi mengarah ke bawah, lalu menghasilkan medan magnet oleh magnet yang mengarah ke
kiri bawah, seperti ini. Lalu bagaimana hasilnya bisa menjadi medan magnet oleh magnet yang mengarah ke bawah? Maka membutuhkan medan magnet oleh arus yang arahnya ke kiri lurus. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu permeabilitas dan satuan medan magnet yang akan kita bahas pada video selanjutnya.